Awalnya sih kita semua ada 5 orang asalnya. Saya, Trisno sama Yuki, terus ada 2 orang lagi, ada Harry sama Freddy ya. Freddy ya. Itu sekitar tahun 91 karena kita satu kampus, kita ngumpul. Kemudian singkat cerita akhirnya yang 2 itu udah lulus, mereka akhirnya kerja, masuklah Richard tahun 94, akhirnya kita bisa bikin mini album dengan Richard gitu itu. Sekitar itu di Bandung ya, di Bandung. Itu ingat tahun baru 91 lah ini. Malam tahun baru. Nah, dia nih yang ini. Lupa saya juga, nggak ingat. Kapan ya mulainya pakai? Tisa mungkin ingat. Ya tadinya sih gitu, lebih apa? Ya saat itu pun kondisi emang band-band Indonesia lebih ke seneng yang namanya branding luar ya. Terus kedua akhirnya Yuki, Beng Beng, saya pun mengajukan beberapa nama yang berbau itu Amerika gitu loh. Akhirnya ini kurang pas. Kayaknya kebanyakan ngomong pasnya gitu. Udah aja kita ambil pas. Terus kedua saat itu kan agak jarang juga yang namanya band yang pakai real bahasa Indonesia asli gitu ya. Pinginnya mereka lebih ke bule-bulean gitu. Cuman kita pede aja. Udah ngepas aja. No more, no less. Itulah pas band gitu. Kemudian kira-kira pengorbanan apa yang masih diingat nih yang tidak dilupakan ketika awal perjalanan atau latihan atau manggung, bahkan mungkin ketika proses rekaman pertama kali? Iya, atau kalau saya pribadi yang ketika kita harus pertama kali rekaman mini album gitu. Jadi saat itu kita memang punya budget yang sangat kecil, yang hanya bisa umumnya saat itu satu lagu itu butuh 4 sip gitu. Tapi kita harus bikin 4 lagu dengan sampai mixing itu hanya 4 sip. Jadi kita kerja kayak Rodi supaya akhirnya bisa bikin 4 lagu itu kelar dengan 4 sip sama mixing. Mungkin kalau saya itu. Yogi nggak tahu. Ya memang itu. Kita memang anak-anak kampus ya, anak-anak kampus yang memang nggak punya duit, tampang juga kagak kejual, skill juga orang zaman itu kan zaman skill gila-gila ya. Gitaris-gitaris yang pengennya ngebut main gitarnya gitu. Kita ini pas-pasan banget nih, tampang pas-pasan gitu. Pas mau bikin album memang nggak punya duit, jadi kita waktu dibantuin sama orang kelima di pas band, manajer pertama kami Samuel Mardudo Trust in Peace. Dia yang bantu cari sponsor dan dapat donatur, modalin kita pas cuma 16 juta perak waktu itu. Jadi itu mesti masuk studio hanya 4 shift aja. Jadi kebayang nggak 4 shift tuh betul-betul yang kita cita-citanya pengen ngerekam satu album gitu, tapi cuma punya 4 shift. Jadi betul-betul yang take drum ya ngebut. Jadi take drum tuh yang beres lagu 1, lagu 2, lagu 3, lagu 4, pas masuk 1, 2, 3, terus ngebut gitu kan, ngebut banget sampai operator kita waktu itu Hari Widodo sampai bilang begini, sialan nih gua seumur-umur kerja gua sampai nggak bisa kentut-kentut amat katanya. Jadi dia bilang sampai saking sibuknya dia sampai nggak bisa kentut-kentut juga gitu, sampai kentut aja susah gitu kan. Nggak ada waktu buat kentut gitu, saking sibuknya ngoprek lagi gitu. Jadi ya itulah awal-awal yang kita ingat di album. Tapi kalau di panggung banyak ceritanya. Kayak aku yang punya mobil cuma aku waktu itu. Itu juga mobil orang tua. Mobilnya Kijang Doyok tahun 81. Jadi kalau kita mau berangkat manggung itu anak-anak asli di bak belakang, bawa gitar berantakan, bawa bass dapat minjem, bawa gitar dapat minjem gitu kan. Jadi yang di depan cuman karena cuma 2 orang, sisanya di belakang gitu kan. Tapi kan Bandung waktu itu masih sejuk ya, tahun 90-an awal. Jadi masih enak aja naik mobil bak gitu. Mungkin kalau sekarang sih udah nggak tahan. Itu yang lucu. Terus manggung ya masih ada gitu kan, cerita menarik. Iya, lebih ke ini sih kalau saya pribadi lebih ke musik sama fashionnya si Pas sendiri ya. Zaman itu alangkah beratnya menawarkan satu kemasan baru dalam industri musik Indonesia gitu. Kita sendiri sempat datengin ke beberapa major label, alhamdulillah pada ditolak gitu. Musik apaan nih, dandan apaan nih? Dan kita nunggu ditolak di bawah, nunggu 4 jam di bawah, akhirnya kita pengen tiduran di bawah mobilnya dia. Kita gelar koran, tiduran di situ. Nunggu 4 jam begitu kita boleh masuk. Hanya butuh waktu 2 menit buat dia ngomong, wah ini nggak bisa nih musik seperti ini buat ini. Ya itu yang alhamdulillahnya ternyata
ini salah satu mimpi kita berhasil. Yang namanya beda itu indah. Terus jangan menyerah. Mungkin prinsip kita dulu pun do it yourself, jangan menyerah gitu. Kok kalau kita lihat saat itu pun tren musik kan tetap acuannya itu musik-musik western juga gitu loh. Cuman kita juga ke musik western begini kok nggak boleh gitu. Itu kan kok nggak adil ya. Beberapa orang label tuh gitu kita bawain rock versi kita ya. Versi apa kalau menurut istilah Yuki yang rock terkontaminasi kali pas tuh itu. Akhirnya setelah penolakan itu kita sendiri berembuk lagi dengan bantuan beberapa teman dekat kita. Ya kita bisa mewujudkan mimpi itu ya. Kita bikin musik dan fashion dengan gaya kita sendiri. Itu ya. Dalam kurun waktu berproses, ketika prestasi itu udah ditangkap tuh, menurut Akang semua nih, mudah nggak sih perjalanannya? Kalau kita ngelihat sekarang saya pribadi saya melihatnya seperti mukjizat ya. Mukjizat dari sebuah perjalanan kepolosan kita gitu. Dari kesenangan kita pada musik, pada keenjoyan kita menghadapi tantangan dan sebagainya. Begitu itu lewat semua kita merasa ini mukjizat itu. Kalau dilihat gambar ke belakang itu jalanannya ancur-ancuran. Jalanan kita di belakang itu jalannya ancur-ancuran, lewat jalan butut, lewat jalan jelek, lewat jalan sempit, berkelok-kelok, naik gunung, turun gunung gitu. Tapi setelah kita melihatnya sekarang, kita melihatnya seperti mukjizat. Kalau buat aku pribadi seperti itu. Jadi ternyata kepolosan kita, kenaifan kita, relasi teman-teman semua membantu hingga membuatnya menjadi sebuah perjalanan yang mungkin kalau mesti dipikirin, kalau kita dulu sebelum berangkat mikirin rutenya kayak begini nih, pasti kita udah malas duluan gitu. Tapi karena kita naif dan polos dan pede gitu kan cuek aja, penting bersenang-senang dan ternyata perjalanan itu luar biasa. Luar biasa. Nggak tahu Bang punya pengalaman. Ya sama, amazing juga sih. Lebih ke agama nggak apa-apa ya. Kita kayaknya yakin Tuhan sayang ke kita ya. Kamu ada aliran baru bener gitu, bikin begitu, yuk let's do it gitu. Meskipun itu prosesnya tajam, cuman beberapa hasil kesini kan ternyata betapa dahsyatnya yang namanya kita sempat ngenalin secara musik, jalur indie juga, demikian juga dengan yang namanya fashionnya itu ternyata tidak ada sekat, semua orang berani tampil dan boleh mengekspresikan musik dan gaya sesuai dengan visi band sendiri gitu, yang dimauin ya, lebih ke situ sih, amazing man. Ya, sama mungkin pengorbanannya susah, emang susah gitu. Tapi ya alhamdulillahnya kita bisa buktikan bahwa apa yang kita mau, apa yang kita ingini dengan keyakinan kita, dengan usaha kita, semua itu pasti ada hasilnya gitu. Dalam kehidupan pas band saat ini itu kan ada uang, popularitas dan persahabatan. Kira-kira mana yang lebih penting? Dan ketika ada konflik di antara teman-teman tuh bagaimana sih cara menyelesaikan? Kita memang sebetulnya 4 orang yang berbeda ya, sangat-sangat berbeda. Mungkin secara prinsip bagaimana memandang kehidupan juga sangat berbeda. Tapi mungkin karena perbedaan itu kita jadi saling ngisi, kekurangan, kelebihan. Setiap orang punya kekurangan dan setiap orang punya kelebihan. Itu mungkin yang saling ngisi yang membuatnya kita tetap jalan sampai saat ini. Kalau saya pribadi saya percaya memang kita dibangun dari fondasi yang sangat baik. Kita lahir di kampus, kita juga dididik dalam lingkungan yang cukup intelek, terus bermain musik juga karena bukan alasan kesukaan yang sifatnya tipis gitu, miskin visi gitu, tapi memang sangat syarat dengan visi yang sangat baik dan bagus gitu. Bagaimana musik itu harus berperan di masyarakat, bagaimana lirik itu bisa memberi inspirasi buat banyak orang, dan itu ternyata jadi karena fondasi yang sangat baik ini membuat kita masih berdiri sampai saat ini. Jadi kita memang lahir di waktu yang tepat, di tempat yang baik, di tempat yang bagus, dan kita memang lewat perjuangan yang cukup tight waktu itu, waktu muda gitu kan, hingga membuat daya eratnya memang sangat luar biasa. Makanya bisa sampai terjalin sampai saat ini.
bagaimana mengatasi masalah, nggak pintar-pintar juga kita menghadapi masalah gitu kan. Banyak masalah-masalah yang nggak terselesaikan. Jadi memang bagaimana setiap orang belajar dari pelajaran-pelajaran hidup yang kita alamin gitu, dari persoalan yang kita hadapin. Bahkan nggak sedikit buat saya pribadi, pengalaman di band ini saya bawa pulang ke rumah. Bagaimana saya menghadapi istri, bagaimana menghadapi anak dan menghadapi lingkungan di rumah dan sebagainya, itu pelajaran-pelajaran dari sini gitu. Jadi banyak hal sekali yang sebetulnya yang jadi energi, nggak cuma musik, nggak cuma kerja, nggak cuma popularitas dan uang gitu, tapi jauh dari itu gitu. Bahwa energi musik ini memang luar biasa buat kita berempat. Salah manajemen juga. Jadi kalau tadi dibilang lagi bahwa popularitas uang maupun persahabatan, kita bukan ini aja, kita bukan hanya merasa bukan hanya sahabat aja, tapi kita udah merasa saudara gitu. Jadi kalau kita menjunjung tinggi masalah popularitas, kita udah pecah dari dulu gitu. Kalau kita menjunjung tinggi masalah uang, kita pasti udah nggak ada ya, karena masalah ini. Tapi karena eratnya persahabatan menjadi persaudaraan, itu yang membuat akhirnya tetap kita masih ada sampai sekarang gitu. Ya benar sih persahabatan itu ya. Soalnya kalau saya sih berasa, alhamdulillah di Sipas itu tidak ada egoisme dalam menciptakan karya, ya mangga gitu. Cuman kalau egoisme dalam pengertian leadership kayaknya, aduh, saya besar kalau nabian ini. Saya dapat beberapa networking, beberapa hal karena sosok kakak-kakak saya, saudara-saudara saya juga di situ gitu. Kita punya uang pun kalau itu bikin kita egoisme, jadi istilahnya lupa ke teman, lupa ke orang-orang yang telah banyak membantu Sipas. Aduh, pikir-pikir dulu lah. Kayaknya persahabatan deh yang bisa menciptakan itu uang dan bisa menghandle di saat kita nanti tenar pun ya. Tapi ke situ. Jadi kalau kesuksesan itu sendiri buat Mas Ben, apa yang sukses? Sebetulnya ya mungkin juga karena kita tumbuh dari kampus ya, jadi sadar betul bahwa seniman itu tempatnya sangat mulia gitu. Kalau di Indonesia saking mulianya sampai ada banyak istilah untuk seniman, ada pujangga, ada bestari, ada apa gitu kan. Itu kita sadar betul pada itu gitu, bahwa seniman-seniman itu cahaya di kegelapan. Ketika masyarakat itu dalam keadaan gelap, seniman yang mesti jalan paling depan gitu kan, memberi lampu gitu. Itu kita sadar betul pada proses itu. Jadi buat kita kesenian, seniman dan musik itu bukan cuma kaset, bukan cuma beken, bukan cuma tenar, tapi jauh lebih dari itu gitu kan. Bagaimana kita memberi inspirasi lewat sound gitar, memberi inspirasi lewat beat, lewat sound, lewat groove, lewat soul, lewat lirik dan sebagainya gitu kan. Makanya selama kita berada di jalan itu, kita pede sekali gitu, mau apapun yang kita hasilkan gitu, kita pede sekali gitu, cuek aja. Kalau lagi musik begini, musimnya musik Melayu, cuek aja gitu kan. Buat kita itu tidak inspiring gitu kan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk menjadi inspiring music dan sebagainya gitu kan. Jadi kita memang kita merasa belum sukses, karena saya pribadi banyak kekecewaan terhadap fans Pasben, pasar gitu. Saya melihat pertumbuhan pasar ini nggak seperti harapan saya dari hati yang paling dalam, bahwa saya pengen bangun masyarakat berpikir, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang dengar musik kemudian terinspirasi, bener nih Pasben, gue pengen hidup berubah, gue pengen merubah nasib dan sebagainya gitu kan. Gue berharap seperti itu pada fans, tapi sekarang fans banyak sekali, sampai distrik-distrik tumbuh, klub-klub fans tiap kota tumbuh dan besar sekali. Ribuan orang berkumpul nonton musik Pasben main dimanapun mereka datang gitu. Tapi saya nggak melihat itu sebagai sebuah perkumpulan cerdas ya. Ada yang cerdas, ada yang sukses. Bagaimana mereka terbangun, kayak di Serang ada sebuah komunitas namanya pasar distrik kalau di Serang tuh lupa namanya, distrik Serang pokoknya ya. Ya itu sampai bikin tambak, anak-anaknya bikin tambak, panennya dipergunakan untuk teman-teman yang ngerti perikanan, dikerjain di situ. Bikin salon, bikin salon, ada yang ngerti cukur rambut, bikinin salon.
Ada yang ngerti perkebunan, bikin perkebunan, nyewa kebun terus rame-rame itu pakai uang organisasi. Saya pribadi memang berharap tumbuh pasar itu seperti itu gitu, nggak cuma dengar musik tapi mereka juga terinspirasi dan berbuat banyak untuk kehidupan. Dan saya pribadi merasa bahwa kita belum banyak bisa berbuat seperti itu gitu, dan harusnya bisa lebih ya, harusnya bisa lebih dari sekedar cuman menggerakkan sebagian kecil saja. Ya sukses itu sih beberapa hal sih nggak tahu, saya seneng aja. Beberapa itu our dream come true ya, lebih ke visi musik, lebih ke visi fashion. Terus soal yang itu berbau, ada beberapa yang kadang kala kesuksesan itu harus identik dengan yang namanya uang. Kalau kita sangat percaya rezeki udah ada yang ngatur lah ya. Dan kita paling mahal sendiri kalau kita mengarungi hidup dengan si pas band sendiri, kitanya sendiri ada satu visi yang aduh kita senang nih. Ternyata visi kita tuh manjang gitu loh. Dan itu beberapa hal mungkin banyak yang hasil dari si pas itu berupa visinya tuh udah banyak diikutin sama beberapa orang ya. Meskipun itu awalnya emang berat gitu, dianggap remeh, dianggap nothing, tapi kita berhasil gitu. Beberapa hal dari nothing jadi something gitu. Ya mungkin satu yang saya ngerasa bahwa ada yang bahwa musik kita itu bisa merubah seseorang tuh. Yang pasti ada satu lagu itu ketika orang itu dengar dan orang itu akan mengakhiri hidupnya, baik. Dia akan mengakhiri. Jadi sangat banyak beban baik dari yang atau poin dari kehidupannya, dari mulai persoalan finansial atau segala macamnya. Akhirnya dia akan mengakhiri hidupnya dan dia sudah bersiap-siap gitu dengan untuk menggantungkan diri. Nah, dia akan menggantungkan diri di sebelahnya itu tempat kosnya itu iniin lagu pas. Dan dia tidak tahu itu lagu pas yang baru gitu. Ya tapi itu lagu dia tahu lagu pas itu karena dengar suara Yuki kan. Loh, ini kayak lagu pas nih. Terus dia dengerin karena baru pertama kali dia denger. Oh, kok liriknya begini ya? Jadi akhirnya dia nangkep bahwa si pas aja yang dia sangat puja itu punya berbagai persoalan, berbagai macam persoalan, tapi mereka karena di lagu itu ceritanya kita memang penuh iniin persoalan kita, tapi kita bikin persoalan itu bahwa persoalan itu adalah sesuatu yang membuat kita jadi maju gitu. Dia dengerin sampai lagu itu selesai, dia mengurungkan niatnya, kemudian dia tanya ke temannya, ini lagu pas ya? Iya betul, akhirnya dicari-cari dan sampai sekarang alhamdulillah dia bisa berjuang lagi untuk hidup gitu. Itu menurutmu ya sangat luar biasa. Ya. Siapa namanya? Lupa namanya. Terakhir ketemu sama gua itu kerja di Roxy. Kerja di Roxy. Pernah komunikasi nggak? Pernah, aku pribadi pernah. Dan memang tipe yang mudah goyah orangnya ya. Jadi kalau ketemu persoalan berat dia pasti goyah gitu. Tipe yang ya begitulah ya. Yang ya itu. Yang terakhir nih, pesan-pesan bagi teman-teman junior yang kepingin sukses bikin band atau sukses dalam hidup. Pesan-pesan. Hidup ini begitu singkat dan indah ya. Sayang sekali kalau kalian tidak menemukan apa yang kalian suka, terus kalian kejar jadi mimpi gitu kan, wujudkannya menjadi mimpi gitu kan. Sayang sekali gitu. Tapi juga sayang juga kalau cuma ketemu mimpi yang kecil gitu. Jadi gantungkan mimpimu setinggi langit dan kejar gitu. Karena hidup ini begini indah dan sebentar dan begitu indah gitu. Ya klise mungkin ya, tapi kalau yang udah kita jalani bahwa emang benar bahwa kalau kita jadi diri sendiri
selalu berusaha itu pasti akan ada hasil yang bagus gitu itu. Jadi jangan pernah nyerah bahwa sampai di sini aja, enggak itu. Coba kejar, ada dunia ini enggak ada pepatah apa tidak selebar daun kelor gitu. Itu kita asal kita mau meloncat dari yang kita udah ngerasa kita nyaman di sini, terus mentok, akhirnya kita harus ninggalin kenyamanan itu buat sesuatu yang baru gitu itu. Itu menurut saya akan ada hasilnya gitu. Tetaplah do it yourself. Beda itu indah. Yakin aja apa yang dikatain pas ya. Kayak iklan rambut. Satu lagi tambahan. Banyak orang ketika punya mimpi pengen mewujudkannya, kemudian gue nggak punya modal, Kang, gue nggak punya modal, Kang, gue punya. Salah besar. Karena persoalan itu bukan cuma modal, tapi mungkin ada 10 ada 20 persoalan. Modal itu cuma salah satunya. Kalau kamu bisa menarik garis kemudian mencari penyelesaian untuk 19 masalahnya, satu masalah ini akan jadi masalah gitu. Jadi jangan merasa aduh nggak punya duit, gue nggak bisa ngelangkah. Salah besar gitu. Ya. Kami pas saksikan kami di Gudang Garam Merah Spekta Fest 2011. Gak usah pakai tahun. 3, 2, 1. Kami pas. Oke. Ya, sob. Gak boleh. Halo, saya Yuki. Saya Trisno. Saya Beng Beng. Kami dari Pas. Saksikan kami di Gudang Garam Merah Spekta Fest. Tokyo, dulu ortu sana, Ya, kerja di sana ya. ya. Berapa tahun apa lahir di sana? Enggak, gua nggak lahir. Bokap di sana dari muda. Jadi gua lahir memang Dari umur berapa? Dari umur berapa dulu? Waktu gua lahir dunia bokap lagi di Jepang. Tapi dari situ sering karena bokap kan orang research, jadi bolak-balik. Ada yang ikut cuma sebentar, tapi pas kelas 4 SD itu tinggal di sana sampai kelas 6. Bokap apa basicnya? Sastra Jepang, sejarah Jepang. Guru ya? Ya, dosen. Oh, dosen ya. Ini juga sempat ngajar juga ya? Berapa tahun? Setahun ya? Gua ngajar setahun setengah. Hampir 4 semester, 3 semester lebih lah. 4 semester. Sastra Jepang ya. Terus kalau bermusik sendiri, kalau dari keluarga mendukung penuh? Enggak juga. Siapa? Mereka aneh Ada aja. penolakan nggak? Mereka aneh aja karena sebetulnya gue kan nggak serius amat main musik. Gue malah orang tua tuh nyemplungin gue ngegambar dari kecil. Gue ngegambar, terus walaupun pernah les gitar, pernah les apa, itu cuma sebentar, nggak yang serius. Dan banyak bandelnya daripada les-lesan gitu-gitunya. Jadi memang mereka aneh banget begitu pengen serius gitu kan. Serius banget gitu. Kenapa jadi serius gitu kan? Mereka aneh banget. Ortu aneh. Di kampus ya? Dari SMP kalau gue Sama Richard tuh. drummer yang pertama tuh, itu yang pertama ngajak gue ngeband. Oh, dia. Drummer pertama pas band itu namanya Richard Muter. Richard Muter namanya. Muternya muter MUTTER. Drummer pertama ya? Ya. Drummer pertama pas band itu yang pertama ngajakin gue main drum SMP kelas 3 SMP itu dia. Jadi begitu gue ketemu Beng Beng, ngeband serius, langsung inget lagi Richard gitu kan. Wah, sekarang bagian gue ngajak dia gitu. Jadi pas band versi pertama tuh, versi pertama recording tuh memang sudah ada Richard Muter. Padahal dia tuh bukan teman kampus. Karena drummer pas band yang pertama tuh anak kampus tuh anak peternakan, Harry namanya. Dia paling tua di antara kita. Kampusnya di mana kan? Unpad, Pajajaran. Ya. Terus ketemu, udah ayo ngeband-band gitu ya? Ya. Saya ketemu dia, sejak dia lahir. Adik kakak. Oh. Kemudian sejak dia lahir. Beng-beng ya panggilannya ya? Ya. Dari rumahnya juga panggilannya beng-beng. Enggak, saya di rumah panggilannya Wawa. Nama aslinya Bambang. Bang-bang ya.
beban. Wawah gini. Ya, wah. WA H. Oh, ada kakak ya. Emang kalau ini bermusik sendiri memang udah ada basicnya, Kak? Ya, bapak dulu selain pegawai di pegawai negeri, dia senang nyanyi dan main gitar. Jadi selama ini di sela-sela ininya main keroncong gitu. Jadi kayaknya yang ngalir ke anak-anaknya. Artinya kalau Dan dari keluarga sih mendukung banget ya. Ya. Artinya nggak masalah ya. Dan yang ngesatuin dengan dia main musik. Jadi aku tuh karena deket kan cuma setahun ininya, 2 tahun Jarak. kurang itu Jarak. jaraknya 2 tahun. Jadi di rumah itu udah kayak anjing dan kucing. Yang anjing gimana? Apa? Yang anjing gimana? Wah sih anjing. Jadi wah ribut gitu itu. Sampai mau diapa-apain udah dikasih jampi-jampi apa, dikasih minum. Ini minum dulu ya, minum begitu keluar wah gitu. Berantem terus ya? Berantem lagi. Di rumah tuh ya? Di rumah kalau main itu akhirnya ketika SMP terus kita punya temen ngeband, akhirnya itu malah jadi marah. Justru niat ngeband bikin jadi nggak ribut ya? Nah, terus kalau urusan asmara nih Kang nih, ada story yang seru nggak dengan istri? Kalau gue seru banget. Hubungannya lancar-lancar atau memang ada backstreetnya sedikit? Kan gue mau pacaran dari SMA kelas 1. Siapa? Jadi gue pacaran dari SMA kelas 1, 10 tahun pacaran. Sekarang sudah berapa belas tahun ya kawin. Ya gitu lah, kurang lebih belasan tahun kawin dengan istri. Jadi gue mau ke jatuh cinta pertama. Sampai sekarang orang masih gitu juga. Sial dong lu. Ada yang lain ya? Gak ada yang lain. Diambat milenium. Terus tapi kalau waktu dari mungkin memang waktu pacaran udah setuju aja. Jadi gini, itu gua punya sobat dari kecil SMP kelas 2, dia 1 tahun di bawah gua. SMP kelas 1, gua kelas 2. Kita main sepeda sama-sama main BMX. Dia badannya memang lebih gede dari gua walaupun dia lebih muda. Main BMX kemana-mana berdua sama dia. Dan gua gak pernah main ke rumah dia selama ini. Selalu dia yang main ke rumah gua. Itu dari SMP kelas 2, kebayang gak main sama dia tuh. Pas SMA kelas 1, kita lagi gua sama teman yang lain lagi nongkrong, nanyain si teman gua yang main dari kecil itu nggak nongol-nongol udah beberapa hari. Ada cewek kelewat, set. Teman gua tiba-tiba berdiri, "Nen, Bobon kemana?" katanya. "Ada di rumah." Lewat aja kan. Langsung gua nanya sama teman gua yang si Tata itu, "Tak, Sahata siapa?" "Itu kakaknya si Bobon." "Ah, yang bener," gua bilang. Wah, ini udah cocok nih, gue bilang. Langsung gue naik sepeda ke rumah si Bobon. Main nongkrong aja. Bon, nongkrong. Kaget, teman gue juga kaget. Lu seumur main sama gue, lu gak pernah mau ke rumah gue. Ada apa lu? Gue pengen main aja, gue bilang. Main, nongkrong. Udah 2 jam, 3 jam. Teteh lu mana? Wah, dia ketawa-ketawa. Anjing lah. Ternyata udah datang ke sini memang ada maunya. Tapi ternyata bokapnya sama bokap gue satu angkatan. Jadi satu angkatan daerah Bandung Utara. Zaman dansa-dansi tahun kawan ya? Kawan. Jadi begitu ngobrol, anak siapa? Anak Aji, orang mana? Gitu kan. Orang suka jadi gini-gini. Ngobrol-ngobrol kenal. Udah. Setuju. Langsung nggak ada masalah. Jadi memang gue memang nggak pernah punya masalah dengan perjodohan, dengan keterima atau tidak. Jadi semuanya lancar begitu saja. Tapi bini lu jadi macam. Dan saya sekarang alhamdulillah Alhamdulillah. berbahagia. Kalau gua suami yang berbahagia. Nggak pernah punya Wah, lawan dulu? Lawan apa? Lawan bandel? Ya, saingan lah, saingan. Saingan apa? Saingan cewek? Cowok. banyak. Banyak. Istrinya Banyak orang cewek gua bintang di sekolahannya. Keren. Deketin waktu deketin pertama dia udah punya cowok. Enggak. Jadi gua tuh memang waktu zaman SMA kelas 1, gua tuh lelaki gembel paling gembel yang nyamperin rumah. Karena dia rumahnya di rumah kakeknya di depan sekolahan. Dan lumayan orang terpandang, di Ciamplas orang terpandang, beken lah. Keluarga terpandang gitu. Itu yang kalau malam minggu yang datang tuh zaman itu masih
zaman Honda Wonder ya, tahun 80-an gitu kan. Udah ada Wonder. ya. Orang pakai Wonder, celana musim baggy kayak Mas Boy itu, pakai blazer. Catatan semua. Iya. Pada yang ngapel tuh begitu-begitu, pada nongkrong depan rumah dia. Ngapel gitu kan. Gua mah cuek aja pakai sepeda. Anak BMX gua mah kan, jadi cuek aja pakai sepeda, keringetan, dekil gitu cuek aja. Tapi gua memang termasuk orang yang dari kecil pede ya. Jadi gua nggak peduli. Walaupun dia kakak kelas gua, misalnya ada yang nyamperin tuh itu pakai Wonder, ada anak-anak kakak kelas gua, kakak kelas satu sekolah. Dia kelas 2 SMA, dia kelas gua kelas 1, dia kelas 2. Datang dia. Gua cuek aja. Ngobrol aja so ini gitu kan. Ngobrol gitu kan. Dia sampai gerak sendiri. Kayaknya ini cowoknya. Dia yang mikir gitu kan. Kayaknya cowok rasanya baru mulai ngapel juga. Gua so iya aja gitu datang soal gitu. Kapan sama siapa gitu kan ngobrol. Aduh duduk kayak gua tuan rumah gitu kan. Aduh duduk. So belagu gitu kan. Jadi akhirnya dia yang enggak ngomong-ngomong lagi. Iya, dia mundur ya. Dia yang mundur gitu kan. Jadi Itu anak band tuh. jadi apa namanya? Hal-hal yang begitu memang selesai karena kepedean aja sebetulnya sih gua. Gua cuma tipe yang kepedean. Cakep agak coba kan? Cakep agak. Istri siapa namanya kan? Istri namanya Neni Febrianti. Neni. Double N pakai Y, Febriantinya Febri Anti. Nah, kalau saya ini gimana? Apa itu? Urusan Asmara. asmara zaman dulu. Yang mana Ki? Banyak kok dia. Yang paling berkesan. Apa ya? Apel jauh kali ya? Lebih jauh ya? Iya. Ke sana ke Medan. Oh, istrinya orang Medan. Enggak. Karena Banyak Katanya sebelum nikah gitu. banyak. Banyak ceritanya. banyak ceritanya. Tinggal mau dipotongnya belah mana aja. Ini sebelum-sebelumnya. Atau yang sudah sama bini sama yang sudah-sudahnya juga nggak bisa. Kan semua cowok bangsat, men. Makanya gua kagak demen cowok. Udah ah, bebeng aja deh. Beresiko ceritanya. Risiko tinggi. Iya, mungkin sama dengan Yuki, jadi Khusus saja ya. iya nggak ini juga, jadi yang cinta pertama saya adalah istri pertama, ya istri sekarang gitu. Jadi dulu ketemunya saya nggak pernah, jadi kalau Yuki kan orang gaul gitu, kalau saya tuh orang yang di rumah, jadi sering di kamar apa main gitar segala macam gitu. Sampai akhirnya ketemu dengan istri itu ketika udah rekaman dengan Pas, dan saya mulai suka gitu, pengen pacaran, pengen ini tuh dengan istri saya itu. Jadi ketemu sekitar tahun 97 ketemu, kita ngisi di acara, dia kerja di situ jalan 1,5 tahun, tapi udah dipisah saya sendiri lagi, nggak ini, terus dengar dia udah nikah tahun 2000 gitu. Tahun 2000 sampai akhirnya tahu dia udah pisah. Tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, nggak pernah ini, sampai kita ketemu lagi tahun 2009 lewat Facebook. Jadi lewat Facebook, ketemu di Facebook tuh bulan Januari 2009, kemudian ketemuan bulan Februari pertengahan, bulan April awal kita nikah. Disponsori oleh Facebook. Jadi gara-gara Facebook kita Ketemu pacar pertama. Langsung kawin. Jadi memang mesti keliling dulu ya. Mesti jalan-jalan dulu. Ya, Terus ada pernah pakai gitu enggak ya? nggak ada. saya nggak ada Sandi, yang cintanya paling kacau masih Sandi. Kalau kita setia, men, masih utuh di usia pernikahan, oke? Nggak, kalau Jangan sebelumnya. kalau Sani jangan Kalau jangan cerita perkawinan. jangan cerita, nanti malah jadi bubar. Kalau tadi sesudah dan sebelum. Masalah zaman bandelnya di Bandung itu sampai urusan sama polisi gitu. Ya, pernah nggak ada urusan? Berantem gitu ya, apa? Gitu ya. Kalau gue belum bayar lah. Iya boleh itu. Ya. Tapi bandel kita ya, maksudnya bandel anak Bandung. Anak Bandung tuh bandel tapi kreatif.
bandel Jadi. ngaco tapi kreatif gitu. Zaman itu ya, zaman tahun 80-an, 90-an. Sekarang kan memang udah ada begundal-begundal kayak geng motor apa gitu. Kriminal. Rusak gitu ya? Kayak udah mulai rusak. Tapi zaman dulu juga memang geng-geng hidup. Geng motor dari zaman dulu udah hidup. Cuma geng motor waktu zaman gua muda, Dago tuh memang gila-gilaan. Balapan gitu kan sampai Lebih ke kembali sport. sampai menikmati gitu di tempat. Tapi memang nggak Ke mereka sportnya. mereka lebih memilih karena itunya gitu, karena persaingan motornya, karena ngoprek mesin, tuh gila-gilaan tuh Lembang nggak pakai rem gitu kan, wah gila-gilaan gitu. Emang Sport. banyak juga yang meninggal, tapi nggak kriminal, nggak nyolong-nyolong gitu kan, Rampok. yang ngerampok. Ini jelas-jelas kan. Ini yang ngerampok, itu yang bedanya. Terus kalau dulu sebandel-bandelnya anak Bandung tuh bandelnya iseng, jadi bandelnya tuh di taraf iseng yang kreatif gitu. Jadi misalnya apa ya yang gue ingat ya, mungkin buat anak Jakarta nggak kepikiran kali ya, zaman gua waktu itu gitu, zaman gua Jakarta udah mulai kriminal, Bandung mah belum kriminal. Nah, tukang beca lagi naik nih jembatan, pakai motor pelan-pelan, dicubit pahanya, kecil banget, gitu kan, teriak tukang beca, anjir, kita ketawa-tawa semua gitu kan. Jadi memang kadar isengnya tuh tinggi, tapi ingin bikin sesuatu gitu, bikin sensasi lah, bikin apa gitu. Jadi kebenaran seperti itu ya. Atau kalau turun Dago gitu lewat, teman-teman lagi nongkrong pinggir jalan buat celana pantat ditongolin di jendela mobil gitu, weh gitu kan. Jadi sebatas itu konyol-konyol bandel-bandelnya Bandung tahun 80-an 90-an. Sekarang memang udah jadi kota sangat besar ya, makanya udah jadi sangat kompleks. Jurang antara miskin dan kaya udah sangat jauh, akhirnya jadi kriminal. Tapi memang kejadian apa dulu yang sempat waktu mau ngeband sempat mau berhenti gitu, ada nggak? Oh pernah. Itu apa tuh? Jadi dulu kebetulan ngeband dulu sama Yuki gitu. Di kampus juga ya. Kampus sama Yuki. Dan dulu saya mainnya dua gitaris ya. Double gitar. Double gitar. Itu tadi saya ada 2 orang. Terus zaman itu mulai orang bermain musik secara skill, secara yang Teknis, yang hebat. teknis, dan gitaris yang bagus tuh kalau dia bisa cepat mainnya gitu. Dan terus terang ketika akhirnya harus bermain itu, saya mati kutu kan. Waduh, wah kayaknya enggak deh, gue mengundurkan diri aja, gue gak akan main gitar lagi gitu. Nggak main gitar lagi, pernah bilang juga. Cuma alhamdulillah saya punya teman yang gitaris ini, yang dia ngomongnya, ya kalau lu hanya bermain mengejar skill aja, ngapain lu main musik gitu ya. Lu main musik tuh dengan hati aja, yang penting senang, lu mainnya gimana, udah. Ya, akhirnya itu yang membuka mata. Iya juga ya, ditambah lagi ketika akhirnya gabung dengan Richard, dengan Yuki, dengan Krisna, ketika saya bermain, mereka nggak pernah komplain kan. Mereka asik-asik aja. Jadi ketika kita bikin lagu, saya sampai nanya, bener nggak main gitar gua? Kata Richard, oh udah asik kok. Yuki bilang udah enak, Krisna bilang, wah udah emang mau diapain lagi gitu. Itu yang akhirnya, oh ternyata ini ya, kalau akhirnya kita jadi diri kita sendiri, itu nggak susah gitu main musik gitu. Dulu berhenti main musik karena saya memikirin orang lain, bikin orang lain lebih jago, ya udahlah gitu. Itu yang ngebuka mata, ternyata jadi diri sendiri itu udah sangat. Kalau Kang Yuki? Gue sekarang pengen berhenti. Hah? Gue sekarang lagi pengen berhenti. Kan berhenti. Ya. Lagi sibuk. Aku lagi di taraf kekecewaan yang sangat terhadap musik Indonesia. Hampir di semua lini persoalan musik sekarang buat gua dalam kondisi yang terparah, buat kehadiran seniman dalam arti sebenarnya ya. Orang sekarang udah nggak beli CD, orang sekarang udah nggak beli kaset, orang sekarang udah nggak mentingin lagu enak, lagu bermutu atau tidak bermutu, mereka cuma beli ringtone kok. Cuma mereka beli ringtone. Orang perusahaan rekaman juga pada bangkrut, nggak mau bikin CD, nggak mau bikin kaset. Orang karena perusahaan rekaman beranggapan bahwa udah nggak ada orang yang dengerin lagu utuh tuh, udah nggak ada. Dengerin lagu utuh satu band. Zaman gua muda ya, kalau gua suka band ini, gua beli albumnya, gua bongkar, gua dengerin. Kenapa ya orang ini bisa main musik kayak gini?
Gue pengen tahu latar belakang karya, gue pengen tahu latar belakang pekarya, gue pengen tahu latar belakang sosialnya kenapa karya seperti ini harus lahir. Sekarang nggak ada orang dengerin musik kayak gitu. Anak-anak gue pada les musik semua nggak ada yang peduli soal persoalannya seperti itu gitu kan. Mereka cuma sedang satu lagu, asik nih lagu, dengerin, ulik, res, buang gitu. Albumnya nggak peduli gitu. Jadi sekarang memang zamannya orang udah nggak seperti dulu. Itu buat gue sebuah kehancuran ya, sebuah kehancuran moralitas, berkesenian yang gue percaya gitu, bahwa gue membuat sesuatu yang diambil dari latar belakang endapan, pengalaman batin dan kehidupan gue jadikan karya, terus gue hadirkan ke orang banyak berusaha mengerti ada apa di balik karya ini, dan mereka ngambil nilai-nilai yang bisa diambil buat kehidupan mereka. Sekarang nggak ada orang seperti itu di dalam musik. Itu satu. Yang kedua, gue sangat kenyang dengan pertunjukan panggung, dari mulai panggung kecil kelas RT RW sampai kelas besar seperti Adrenalin atau Busan Rock Festival di Korea. Kita punya schedule di bulan 8 ada Tokyo Summer Sonic dan Fuji Rock Festival. Kita di bulan 8 ada rencana itu. Nggak tahu nih gara-gara tsunami apakah acara itu di cancel atau tidak. Semua panggung-panggung itu dari mulai yang kecil sampai yang besar semuanya menyenangkan, semuanya punya pengalaman menarik gitu kan. Tapi bagaimana sebuah pertunjukan itu dihadirkan itu jauh lebih penting buat gua. Bagaimana sebuah pertunjukan yang bagus, bermutu, promotor yang serius, lighting yang kawin dengan musik, dengan beat, dengan sound, panggung yang hadir dengan detail yang dipikirkan sangat, bagaimana engineer bekerja maksimal, menghadirkan sound yang maksimal di semua lini pertunjuk penonton gitu. Itu jauh lebih penting buat gua. Setelah apa yang kita alamin, makin kesini industri pertunjukan makin tidak mandiri, makin hancur. Kalau tahun 90-an, tahun 96, 97, pas band itu bisa manggung dengan promotor anak SMA gitu atau anak kampus bikin acara, nyewa pas band 6 juta, 7 juta, sound 5 juta perak, panggung sebagainya itu cuma 20 juta beres gitu kan. Bikin pertunjukan panggung pas band besar, dan orang beli tiket nonton pas band. Orang beli tiket 25.000 orang terkumpul dengan mudah. Jadi uang 50 juta, 40 juta itu bisa didapat dengan mudah. Jadi semua hidup, bandnya hidup, sound systemnya hidup, lightingnya hidup, promotornya hidup. Dan mereka nggak mementingkan kepentingan sponsor. Mereka menghadirkan bagaimana pertunjukan ini bagus ditonton dan orang suka dengan pertunjukan itu. Sekarang enggak. Sekarang nggak ada pertunjukan kalau nggak dibayar merokok. Kalau gua tahun 90-an berteriak di depan panggung, begitu naik ke panggung gua pasti bilang terima kasih malam ini kalian datang malam ini buat gua, buat kita Mas Ben. Selalu itu kalimat yang gua keluar. Sekarang yang gua harus bilang pada penonton bahwa terima kasih Gudang Garam, terima kasih bla 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 bla, dan itu sama sekali buat gua bukan sebuah udah jadi sebuah penghinaan buat gua pribadi. Sebagai seniman buat gua itu sebuah penghinaan ketika gua harus bilang bahwa terima kasih Gudang Garam, terima kasih. Gua sering kali bilang suka pura-pura lupa, anak-anak marah-marah, kenapa lu nggak bilang Gudang Garam terima kasih? Sorry lupa gua gitu. Jadi memang harusnya dalam bayangan gua bahwa tiketing dan sponsor itu adalah pemasukan, bukan modal kerja. Jadi dari mana modal kerjanya? Ya kreativitas, ya kerja keras, ya bagaimana menghadirkan sebuah pertunjukan itu jauh lebih penting dari sekedar dapat modal dari rokok kemudian baru bikin sesuatu untuk masyarakat. Jadi ini semua udah jadi sebuah pukulan terendah sebagai seniman buat diri gua pribadi. Makanya keinginan itu sangat tinggi.